Alur pendaftaran rawat jalan. Pasien datang. Setelah mengambil nomor antrian, pasien kemudian menunggu di ruang tunggu pendaftaran. Setelah mendengar nomor antrian, dipanggil pasien menuju ke petugas pendaftaran untuk menyerahkan identitas BPJS. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas pendaftaran, pasien menunggu di depan poliklinik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya pasien dipanggil nama sesuai dengan tujuan poliklinik. Setelah dipanggil, pasien masuk ke ruang poliklinik untuk diberikan pelayanan. Jika pasien dirawat, pasien mendapatkan resep obat. Kemudian pasien ke loket pembayaran. Setelah itu pasien pulang. Nah, di sini aku mau jelasin soal alur pendaftaran pasien rawat inap. Nah, pasien bisa langsung aja ke tempat pendaftaran. Lalu di sini ada perbedaan antara pasien BPJS dan pasien umum. Aku bakalan jelasin soal pasien BPJS dulu. Di sini kalau misalkan pasiennya baru, pasien bakalan dibuatin kartu berobat, lalu nomor rekam medis, sama bakalan dibuatin status baru dulu. Nah, kalau misalkan pasien lama, pasiennya bakalan nunggu dulu buat dicariin status rekam medis yang dulu yang pernah dia berobat di rumah sakit tersebut. Setelah statusnya udah ada, berkasnya bakalan diverifikasi dulu. Setelah itu bakalan dibuatin SEP atau surat eligibilitas pasien atau peserta. Lalu setelah itu pasien bisa langsung dirawat, dan kalau misalkan pasien udah bisa dibolehin buat pulang, pasien bakalan langsung bisa pulang. Nah, sekarang di pasien umum sebenarnya sama aja yang dari pasien baru sama pasien lamanya. Cuman kalau misalkan setelah pasien sudah ketemu statusnya dan sudah ada statusnya, pasien bakalan bisa langsung masuk ke instalasi rawat inap. Lalu setelah itu pasiennya bisa langsung dirawat. Setelah pasien dirawat dan sudah bisa pulang, pasien harus mengurus dulu pembayaran administrasi. Setelah pembayaran administrasi selesai, pasien bisa langsung pulang. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang alur pendaftaran pasien instalasi gawat darurat atau IGD. Karena tadi kita sebelumnya udah ngedengar dari alur pendaftaran Rajal dan Ranap, sekarang kita ke IGD. Nah, bisa kita lihat di tabel, di bagan itu ada beberapa instruksi ya. Kayak misalkan pertama, pasien datang ke rumah sakit yang ditemani oleh wali biasanya. Entah wali dari keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing. Nah, kita fokus dulu ke wali. Setelah pasien datang, wali pasien akan diarahkan untuk mengisi formulir identitas pasien. Nah, identitas tersebut berisi tentang biasanya terdiri dari KTP atau KK atau BPJS atau SIM. Kalau pasien di bawah belum punya KTP, di bawah 17 tahun, biasanya menggunakan KK. Nah, kita balik lagi ke pasien. Pasien diarahkan ke ruang triase. Ruang triase itu berarti tingkat keparahannya. Apakah pasiennya harus ditangani saat itu juga atau bisa di belakangan atau akhiran gitu ditanganinya. Nah, setelah ditentukan seberapa tingkat keparahannya, pasien akan diberikan tindakan oleh dokter. Ya, diberikan pemberian tindakan pemeriksaan apakah pasien tersebut perlu dirawat atau enggak. Kalau pasien perlu dirawat, maka pasien akan didaftarkan ke pendaftaran pasien rawat inap untuk disediakan tempat tidur gitu untuk pasien tersebut. Kalau misal pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka dokter akan menulis surat rujukannya. Dan apabila pasien tidak perlu dirawat, maka dengan kata lain pasien diperbolehkan pulang saat itu juga. Nah, wali pasien akan mengambil obat yang dituliskan yang sudah diresepkan oleh dokter yang harus diminum oleh pasien. Dan setelah wali pasien mengambil obat tersebut, maka wali pasien harus menyelesaikan biaya administrasi di kasir yang biasanya di dekat pendaftaran ya. Seperti itu. Setelah itu pasien boleh pulang. Nah, segitu penjelasan mengenai alur pendaftaran pasien instalasi gawat darurat. Terima kasih, semoga mengerti ya. Hai, jadi di sini giliran aku untuk menjelaskan bagaimana sih alur rujukan dari FKTP ke rumah sakit. Nah, di sini sudah ada bagan yang akan aku jelaskan sedikit. Pertama, pasien datang ke FKTP. Jadi FKTP itu fasilitas kesehatan pertama, yang dimana
itu adalah praktik dokter mandiri, klinik, atau puskesmas. Nah, setelah pasien dari FKTP, jika tidak teratasi, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit setempat. Setelah itu, pasien akan datang ke rumah sakit yang telah dirujuk serta membawa surat rujukan yang telah diberikan oleh puskesmas atau klinik untuk didaftarkan di rumah sakit tersebut. Setelah pasien daftar, pasien akan diarahkan oleh petugas untuk diperiksa oleh dokter spesialis. Nah, pasien akan masuk dalam kategori penyakit akutkah atau penyakit kronis stabil dan non-stabil. Jika penyakit kronis stabil, maka langsung diberikan resep dan surat rujukan balik yang ditulis oleh DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Dan pasien dengan penyakit kronis non-stabil maksimal kunjungan ke rumah sakit yang dapat diberikan sebanyak 1 kali kunjungan dalam 1 bulan untuk diagnosa tunggal. Selanjutnya, pasien akan diberikan SKD atau surat keterangan dokter. Setelah mendapatkan SKD, surat keterangan dokter, pasien kembali ke rumah sakit pada tanggal yang telah ditentukan di SKD tersebut. Jika sampai tahap ini, pasien sudah teratasi dengan tuntas, maka pasien tidak perlu mendapatkan penanganan berkelanjutan. Sebaliknya, jika pasien belum teratasi tuntas, maka pasien dapat mendapatkan penanganan berkelanjutan. Setelah itu, pasien dapat kontrol ulang jika dibutuhkan, sesuai indikasi medis dengan membawa SKD dan rujukan FKTP. Not di sini, rujukan FKTP maksimal 3 bulan sejak terbitnya rujukan FKTP tersebut. Nah, bagaimana sedikit penjelasan tentang alur rujukan dari aku. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih, dah. Gimana nih penjelasan dari kita? Udah dipahami bukan? Semangat belajar untuk teman-teman rekam medis, teman-teman manajemen informasi kesehatan, dan rekan sejawat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.